langsung sekolah. Tentunya dengan semangat kalau dan semangat yang masih membara. Ya. Oke, kita awali dengan tepuk semangat. Tepuk semangat, yang semangat. Tepuk tangan buat kita semua. Hari ini sebelum kita melanjutkan ke hari, Bapak ingin membuat sebuah kegiatan. Di awal tahun pelajaran ini, kita akan membuat peraturan kelas sendiri dari kelas ini. Pokoknya yang ada di sini nanti harus memberikan ide saya ingin seperti apa. Jadi sekarang coba kalian pikirkan dulu kelas saya di dalam kelas ini, baik kelasnya, kebersihannya, kemudian interaksi antara siswanya, interaksi antara guru dan muridnya, kegiatan belajarnya, ingin seperti apa. Kalau sudah didapatkan idenya, nanti silahkan kalian tulis peraturan yang diinginkannya seperti apa. Tulis secara bebas. Ya, Bapak akan membagikan kertas. Ini nanti kalian tulis ya, 1, 2, 3. Nah, gitu. Kita 1, 2, 3, 4. Kita cukup lama. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan peraturan yang kalian inginkan. Harus seperti apa pasti. Nanti hasilnya kita tempelkan di papan tulis. Ya, setuju? Kalian sudah selesai membuat usulan peraturan kelas? Nah, kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan urutan peraturan kelasnya yang kalian usulkan di papan tulis ya. Karena Bapak tidak menggunakan kertas tempel, kalian boleh menggunakan lem. Dimulai dari sini, silakan. Kami depan. Ditempel di sini ya. Di sini boleh. Sedikit aja. Sini. Ya. Coba. Di sini. Dilanjut semuanya ke depan. Dari sini ke depan. Ya, naik ambil. Silakan. Jangan terlalu banyak lemnya ya, nanti. Nah, begitu aja. Ya, tempel. Sip. Terus yang laki-laki ini, ayo. Bawa ini. Yang sudah bawa. Laki-laki sebelah sini. Yang coba sedikit aja lah yang ya. Ya. Terus baris yang tengah, kata. Akhirnya kita menghasilkan 10 nilai 10 peraturan kelas ya, yang sudah kita sempurnakan dalam bentuk kalimat opsi. Coba kalian merasa bersama 10 kesepakatan kelas kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
kewajiban apa yang ada dalam peraturan ataupun kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Apa saja? Nomor 1, tidak boleh berkelahi di dalam kelas. Nilai kewajibannya apa? Terus buanglah sampah pada tempatnya. Kebersihan boleh, ya tanggung jawab juga. Boleh. Terus tidak membedakan teman. Saling menghargai. Tidak menghina orang lain. Menghargai. Tidak boleh makan minum di kelas. Kebersihan. Ya. Kemudian tidak boleh mengejek nama teman, dan orang tua. Saling menghargai. Saling menghargai. Tidak berbicara kasar. Kesopanan. Ya. Tidak membuli teman. Melaksanakan tiket kelas. Tanggung jawab. Terakhir, menghargai pendapat orang lain. Saling menghargai. Baik, semuanya setuju kalau ini dijadikan kesepakatan kelas kita? Setuju. Baik, kasih tepuk tangan buat kita semua. Baik, sekarang tiba waktunya untuk istirahat. Nanti kita lanjutkan setelah istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Rekan, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, juga sebagai guru penggerak Pak Ahmad Soleh SPDB yang hormati, dan dari itu semua mahasiswa dari UNIKU Universitas Kuningan juga yang saya hormati. Langsung saja kepada permasalahan bahwasanya pada hari ini terima kasih mahasiswa sudah hadir ke SD1 Gerang Kencana melaksanakan program kuliah kerja nyata. Bertepatan dengan waktu sekarang, ya, ini di SD1 Gerang Kencana, alhamdulillah ada seorang guru Pak Ahmad Soleh SPDSD yang sudah masuk kepada sebagai guru penggerak angkatan ke-8. Alhamdulillah proses demi proses sudah dijalani, dan alhamdulillah dan terima kasih Pak Ahmad Soleh SPDSD sebagai guru penggerak selalu inten pada kami sebagai kepala sekolah menginformasikan program-program yang dilalui tahap demi tahap. Sekarang adalah program pengibasan atau desiminasi, ya, desiminasi yang mana audiennya minimal 10 orang. Kalau bisa, ya silakan nanti dibimbing dengan Pak Guru, ya, Pak Guru Ahmad Soleh sebagai guru penggerak. Apa yang harus dinyatakan dengan laporan bukti fisiknya, ya saya mohon dilaksanakan dengan keikhlasan, ya, keikhlasan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi dan mengizinkan acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, juga adik-adik mahasiswa, mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya, dan terima kasih atas kehadirannya, karena semua ini dilakukan dalam rangka melaksanakan salah satu tugas yang dibebankan kepada saya sebagai calon guru penggerak yang sedang menempuh program guru penggerak angkatan ke-8. Ya baik. Untuk pembukaan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Pada bulan Mei, sekarang sudah menginjak bulan ketiga. Jadi ada 3 paket modul sebetulnya, dan ini merupakan paket terakhir, paket modul pertama yang bagian terakhir, karena ada 4 modul di paket pertama. Yang mana di sana ada filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian ada nilai-nilai dan prinsip guru penggerak,
ada visi buruk barat, dan terakhir adalah budaya positif. Ya. Baik, sebagaimana yang telah digariskan, Bapak dan Ibu yang saya hormati, bahwa sesuai dengan salah satu filosofi dari Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa sekolah adalah tempat bersemainya benih-benih kebudayaan. Mungkin di sini kita sudah memahami bahwa sebuah kebudayaan ataupun budaya itu diawali dari pembentukan karakter. Karena karakter yang kuat, tentunya karakter baik, itu akan membentuk sebuah budaya yang baik. Karakter yang baik itu akan diperoleh dari sebuah pembiasaan, tentunya pembiasaan yang baik. Ketika di sekolah sedang melaksanakan sebuah pembiasaan, maka pada saat itu kita akan menggiring siswa untuk memiliki karakter baik. Mudah-mudahan pembiasaan itu menjadi sebuah pembiasaan yang melekat, kuat, dan menjadi karakter mereka. Insya Allah kalau mereka sudah hidup di masyarakat punya pembiasaan baik, akan membentuk budaya baik. Ada yang mengatakan tidak setuju? Ada yang mengatakan setuju tidak? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Setuju. Oke. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah, WC dan sebagainya dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Misalkan anak tidak mengerjakan PR, suruh berlari di lapangan atau suruh menyapu ruang kelas, apakah itu bisa mendisiplinkan siswa? Bisa. Bisa ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Betul tidak? Adik-adik, ini ada uang Rp1.000. Siapa yang bisa? Setuju? Sangat setuju katanya. Baik. Sebetulnya tidak banyak yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian ada bentuk restitusi, ada restitusi dengan 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi yang dikembangkan oleh Diani dosen. Saya diberi sebuah barang sangat berharga. Kemudian ada orang meminta kita untuk membuka itu, apa isinya? Kira-kira ada mahasiswa mau membuka tidak? Atau Bapak dan Ibu? Kemudian orang tersebut memaksa kita untuk membukanya. Kira-kira apa yang kita lakukan? Mempertahankan. Kita akan mempertahankan, betul ya. Jadi betul ya. Apa yang kita pegang, apa yang kita jadikan sebagai prinsip, sebetulnya itu adalah sebuah hal tergantung kepada kita yang menentukan. Kontrol itu ada di dalam diri kita. Kita mau membukanya atau tidak membukanya, ya tergantung kita. Bagaimanapun orang merayu kita, memaksa kita, kalau kita tidak mau, ya tidak mau. Nah berarti posisi kontrol itu tentu ada dalam diri kita. Ya. Nah selanjutnya, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yang pertama adalah ilusi bahwa guru itu bisa mengontrol murid. Itu sebetulnya adalah miskonsepsi. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Murid dengan karakternya dia tidak bisa dikontrol oleh guru. Bahkan kita harus bisa membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri siswa untuk mengontrolnya sendiri. Saya betul kata Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seperti seorang petani yang menanam tanaman. Ada yang menanam jagung, ada yang menanam padi, dan ada yang menanam singkong. Seorang petani itu bagaikan seorang guru. Dia tidak mungkin memperlakukan padi seperti singkong dan singkong seperti padi. Semuanya punya karakter masing-masing. Mereka bisa hidup dengan cara mereka sendiri. Kita hanya memfasilitasi. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jelas ini adalah sebuah hal yang keliru. Dalam pembelajaran sekarang, murid lebih ditekankan untuk bebas memilih sendiri, apalagi
di kurikulum Merdeka. Semuanya punya bakat tersendiri, bisa memilih belajar sendiri, bahkan sekolah itu harus menghadirkan ataupun menyiapkan narasumber-narasumber yang sesuai dengan bakat dan kemampuan anak, sehingga di kelas itu tidak bisa diseragamkan. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Ya. Di mana di sini ada pemahaman umum, ini pemahaman secara teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya bahwa kita tidak bisa menghakimi anak ataupun mengontrol anak untuk melakukan sesuatu hal, tetapi mereka diberi kebebasan untuk berpendapat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu keburukan ya. Ini kelewat ya. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi dalam pemikiran teori ini, walaupun anak berbuat salah, walaupun di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Setiap orang yang diam dalam suatu komunitas, apalagi memiliki aturan, itu dalam memenuhi aturan itu ada pertimbangan tertentu kenapa dia patuh terhadap aturan. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Orang yang tadinya kesiangan, selalu siang, kemudian datang tepat waktu, itu mungkin saja dalam benaknya atau dalam hatinya tergerak karena dia tidak ingin dihukum. Misalkan seorang siswa yang masuk ke kelas terlambat, kemudian gurunya memberikan sebuah warning bahwa dia akan dikenakan sebuah konsekuensi kalau datang terlambat, harus berlari di lapangan. Kemudian besoknya dia datang lebih awal ke sekolah. Ini menunjukkan bahwa dia itu melaksanakan aturan, melaksanakan kesadaran untuk baik, itu karena takut dihukum, gitu ya. Ini pun sama, masih motivasi eksternal. Yang diharapkan adalah dalam mematuhi sebuah aturan, baik siswa, guru maupun warga sekolah, adalah terciptanya sebuah motivasi dalam diri kita untuk berbuat baik sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Sehingga di sini ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Artinya dia melakukan semua ini tidak ingin dinilai orang, tidak ingin dilihat orang, tidak takut hukuman, tetapi betul-betul melaksanakan karena keinginan sendiri. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, ini menurut kajian sementara tentang merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga sakap buat memerintah diri sendiri. Artinya betul-betul sebuah motivasi intrinsik dalam diri kita, dalam diri siswa kita, itu harus kita bangkitkan untuk mereka menjadi lebih memahami dan mematuhi aturan sekolah. Sehingga dari motivasi intrinsik yang timbul tersebut, insya Allah semuanya akan tergiring menjadi siswa yang berkarakter baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya ini adalah ada pernyataan dihukum oleh penghargaan. Ternyata selama ini kalau kita memberi penghargaan baik kepada anak sendiri, kepada siswa, kepada teman ataupun kepada kerabat, terutama di dalam hal ini kepada siswa ya, itu merupakan hukuman, bukan sebuah hal yang baik. Mengapa demikian? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut pendapat ahli ya. Nah, ini adalah pertama pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin kalau kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak, katakanlah anak sudah berkreativitas, kita memberi hadiah sebuah benda misalnya.
itu dalam jangka pendek itu tidak apa-apa, ya. Tetapi dalam jangka panjang, kalau terus-menerus dilakukan, itu anak akan memiliki jangka panjang yang kurang baik. Artinya dia akan mau berkreativitas kalau ada yang memberi hadiah. Jadi tidak ada motivasi intrinsik yang timbul dalam dirinya. Kemudian penghargaan menghukum seperti itu. Penghargaan menghukum maksudnya kalau di kelas misalkan siapa yang bisa mengerjakan ini, kalau bisa nanti bapak kasih uang atau ibu kasih uang. Kemudian anak berebut. Ternyata yang mendapatkan hanya 1 orang. Bayangkan kalau ada 10 orang siswa, 1 orang merasa puas, berapa orang yang tidak puas? 9 siswa. Orang yang 9 siswa itu yang akan merasa terhukum karena tidak meraih penghargaan. Ya. Kita mengenal ada yang disebut dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu berarti sifatnya fisik, kalau konsekuensi itu adalah sebuah keadaan yang harus ditanggung karena melakukan itu. Artinya bisa saja sebuah kesepakatan kelas, kalau tidak piket berarti harus misalkan membersihkan taman di depan. Ketika mereka tidak piket, maka itu membersihkan taman di depan itu bukan hukuman, tetapi sebuah konsekuensi. Kalau restitusi itu adalah sebuah pilihan untuk menyadarkan siswa bahwa dia itu salah, kemudian dia mau memperbaiki kesalahannya. Coba sebagai bentuk interaksi, kira-kira nomor 1 ini konsekuensi atau hukuman? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita catat ini hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Fisik mungkin ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Misalkan Bu Tita gelasnya bahe oleh dia bersihkan, itu kan konsekuensi ya. Ini apa? Hukuman atau apa konsekuensi? Ini tadi permisalannya biar lebih jelas gitu. Konsekuensi. Ini konsekuensi. Kalau tidak pakai masker mah konsekuensinya kena berburu korupsi. Itu konsekuensi. Berarti ini coba kita lihat nanti jawabannya ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Betul? Coba membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada belajar. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, terserah lah. Nanti kita lihat jawabannya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran kejauhan. Konsekuensi. Kata ada mahasiswa konsekuensi ini Bapak Ibu Guru hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Ini adalah hukuman ini konsekuensi. Ini kenapa seperti hukuman tapi konsekuensi? Mungkin dalam skup pelajaran PJ. Mungkin sudah punya kesepakatan antara guru PJOK dan muridnya kalau terlambat harus begitu. Itu namanya konsekuensi. Baik, Bapak dan Ibu. Ulangi, Pak. Jadi boleh. apa perbedaan antara tadi soal konsekuensi dengan hukuman itu? Hukuman itu lebih bersifat fisik, tapi konsekuensi juga bisa. Ya. Misalnya Ibu begini, Ibu Lastri misalnya pinjam kacamata Ibu, tiba-tiba potong. Dia mengganti, hukuman bukan? Konsekuensi. Dia konsekuensi dah, bukan saya pinjam. Ya. Siapa suruh pinjam kacamata saya? Itu kan kata Ibu. Nah begitu. Diganti. Tapi kalau misalkan di kelas, ya kita sudah membuat kesepakatan kelas.
Misalkan anak yang terlambat 5 menit menyanyi lagu Indonesia Raya. Kemudian kalau misalkan anak membuli temannya terus minta maaf 10 kali. Ketika anak membuli temannya, ketika anak terlambat, maka kesepakatan itu dilaksanakan, itu bukan hukuman, itu mah konsekuensi karena sudah ditentukan. Ya. Itu ya. Nah, sekarang restitusi. Kalau restitusi mah itu adalah sebuah cara bagaimana memperbaiki diri. Sehingga anak itu memang salah, tetapi dia akan memperbaiki kesalahannya berdasarkan kesadaran sendiri. Tidak disuruh-suruh oleh guru, tidak. Dia akan dengan sendirinya minta maaf, dengan sendirinya akan mengganti dan lain sebagainya. Itu sebaiknya diterapkan di kelas itu oleh ke hukuman atau ke konsep yang lebih baiknya. Yang lebih baiknya adalah restitusi. Bahkan restitusi. Karena hukuman, karena puasa. Ya memang susah. Tetapi para ahli pendidikan sudah sepakat bahwa hukuman itu tidak bisa dilaksanakan di sekolah. Itu kalaupun mau dilakukan itu sudah melebihi batas-batas yang wajar, yang tidak wajar. Itu hukuman. Jadi hukuman itu memang dalam jangka pendek mah akan mendisiplinkan anak. Tetapi dalam jangka panjang, anak kan bisa benci, bisa sakit hati. Itu susah diobatinya. Apalagi kalau jangka panjang. Termasuk tadi dalam memberikan penghargaan itu juga sebagai hukuman. Jadi ketika kita memberikan penghargaan kepada sekolah, kepada anak, itu kita harus berpikir ke depannya itu anak itu bisa memunculkan motivasi intrinsik atau tidak. Kalau ternyata mereka tergantung kepada hadiah itu, berarti tidak ada keinginan dalam hatinya untuk menjadi lebih baik. Itu dalam jangka panjang begitu. Makanya ketika kemarin mau dibagikan uang yang itu ya ke anak-anak, saya kurang setuju karena sudah mempelajari ini begitu. Kalau belum mempelajari ini aja setuju saja. Menjunjung tinggi keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan kelas. Misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Berarti keyakinan kelasnya apa? Kebersihan. Pakailah masker. Nilai keyakinannya adalah kesehatan. Ya. Simpanlah buku kalau sudah digunakan. Tanggung jawab. Tanggung jawab dong. Itu adalah keyakinan kelas. Ya, dan sebagainya banyak ya. Yang semuanya ini termaktub dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sedikit ini ada hal yang saya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Karena Ibu malah sudah melihat jam tangan, tadi saya jadi Ibu. Ya, ini adalah cara membuat keyakinan kelas. Ya. Mungkin nanti bisa dipelajari secara persen ya. Ya. Nah ini nih coba. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Keyakinannya apa? Nilai kebaikannya Aman. apa? Kan banyak. Menghargai orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Ayo. Dilarang melakukan menghormati orang. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, betul ya. Bergantian atau menunggu giliran. Disiplin. Iya, budaya antri berarti menghormati orang yang duluan, mangga, yang belakang iya. Gunakan masker. Jangan berlari di kelas. Keamanan. Coba lihat. Ya, itu adalah nilai keyakinan ataupun nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan. Selanjutnya yang kedua adalah mengenai ini kebutuhan dasar mah mungkin bisa Ibu pahami ya, bahwa setiap orang itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup,
kemudian kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini semua kalau dimiliki oleh siswa kita, mereka akan berkembang dan tumbuh kembang dengan wajar. Tetapi kalau mereka salah satunya hilang, itu akan menjadi siswa yang kurang disiplin. Misalnya, kesenangannya hilang. Pasti di sekolah dia akan mencari-cari bagaimana caranya memenuhi kesenangan. Ya. Sehingga ada siswa yang kurang normal, artinya tidak berlaku wajar. Kemudian ada kebebasan, ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Biasanya sok pundungan baik, ya, tidak terima. Sok pundung, ya. Kemudian penguasaan. Penguasaan itu adalah ingin menjadi seorang pemimpin atau yang menguasai orang lain. Itu kebutuhan dasar. Ini semua prinsipnya kalau dipenuhi oleh siswa kita, maka kita siap untuk mentransfer ilmu kita. Artinya siswa kita sudah tumbuh kembang dan berlaku ataupun berperilaku secara wajar, karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Biasanya mereka kalau menemukan masalah siswa itu melakukan restitusi. Jadi di antara peran-peran ini, 5 posisi kontrol ini diusahakan kita sebagai guru harus berupaya untuk menjadi seorang manajer di sekolah, bukan menjadi seorang penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Ya, untuk itu saya tidak akan menjelaskan, tapi Bapak dan Ibu lihat video berikut ya. Ayo, lakut. Sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Apa kamu apa lagi? Apa ini kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Semua bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini membuat rasa bersalah. Masih itu pemainnya. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini yang kedua ya, pembuat. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ibu, ini Ibu adalah dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kita berintrospeksi diri selama ini, apakah posisi kita sebagai penghukum, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pembuat rasa bersalah, atau sebagai manajer. Dalam hal ini disarankan kita untuk menjadi dalam posisi manajer. Yang saya rasakan mungkin selama beberapa tahun kebelakang lebih banyak saya berperan sebagai penghukum saja ya. Dengan mempelajari ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa merefleksikan ya, bahwa posisi kita itu sudah sejauh mana dan berada di posisi mana. Mudah-mudahan bisa mencapai tingkat manajer. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya yang terakhir yang akan saya beliau mengembangkan ini untuk mengatasi permasalahan siswa di sekolah, yang mana urutannya itu terdiri dari 3 ya, yaitu pertama menstabilkan identitas, artinya bahwa kita harus masuk kepada permasalahan siswa, kemudian kita seperti mendukung permasalahan itu padahal kita punya tujuan ya. Yang kedua adalah memvalidasi, ini bukan validasi kebutuhan ya, memvalidasi perbuatan yang salah. Artinya kita harus mengemukakan suatu kalimat bahwa perbuatan itu salah tapi tidak menyinggung siswa itu. Artinya kita harus pintar-pintar mencari kata ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, kemudian dicarikan solusinya, dan itu adalah sebuah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak untuk gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya masih bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, gitu. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Nah ini langkah terakhir, menanyakan keyakinan ya. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Nah ini langkah terakhir ya. Setelah menanyakan keyakinan, menanyakan solusi ya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ya demikian Bapak Ibu videonya ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak dan Ibu, juga dari mahasiswa yang telah hadir. Semoga pengibasan ini memberi inspirasi buat semuanya, dan apa yang kita pelajari hari ini semoga manfaatnya bisa kita rasakan dengan menjadi orang yang lebih baik. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.